Hadis Qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bukan dengan rangkaian, susunan dan kemukjizatan seperti Al-Quran. Hadis Qudsi tidak banyak mengungkap hukum-hukum fikih dan syariat yang terkait dengan ibadah, namun fokus pada motivasi dan pembinaan jiwa manusia agar melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabat semuanya. Larangan bermusuhan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Pada kedua hari tersebut akan diampuni dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Dikatakan kepada para malaikat, tangguhkanlah dua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim 2565, Abu Dawud 4916, lafadz ini miliknya, dan Tirmidzi 2023. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku, yaitu pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim 2566. Menyambung hubungan kekerabatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. Setelah selesai penciptaan makhluk tersebut bangkitlah rahim, lalu berpegangan pada pinggang Ar-Rahman. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, berhentilah. Rahim berkata, ini adalah tempat memohon kepadamu dari orang-orang yang akan memutuskanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah engkau tidak ridho jika aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu? Rahim menjawab, tentu aku ridho, wahai Rabbku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu adalah untukmu. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bacalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian menghendaki, apakah jika kalian berpaling, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari 4830, lafadz ini miliknya, dan Muslim 2554. Nabi Musa alaihi salam dengan malaikat maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihi salam dan berkata kepadanya, penuhilah panggilan Rabbmu. Kemudian Nabi Musa alaihi salam memukul mata malaikat maut hingga keluar matanya. Malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkata, sesungguhnya engkau mengutusku kepada hambamu yang tidak menginginkan kematian dan ia telah mengeluarkan mataku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan mata malaikat maut tersebut dan berfirman, kembalilah kepada hambaku dan katakanlah, apakah engkau masih ingin hidup? Jika engkau masih ingin hidup, maka letakkanlah tanganmu di punggung sapi jantan. Setiap rambut sapi jantan yang tertutupi oleh tanganmu, maka engkau mendapatkan tambahan hidup 1 tahun. Lalu Nabi Musa alaihi salam bertanya, kemudian apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui malaikat maut, kemudian engkau akan meninggal dunia. Nabi Musa alaihi salam berkata, kalau begitu sekarang sudah dekat. Wahai Rabbku, wafatkanlah aku di dekat tanah yang disucikan Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, seandainya aku berada di daerah tersebut niscaya sungguh akan aku perlihatkan kepada kalian makamnya yang berada di tepi jalan di dekat Bukit Pasir Merah. Hadis riwayat Bukhari 1339, Muslim 2372, lafadz ini miliknya, dan Nasai 2089. Perdebatan surga dengan neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga dan neraka saling berdebat. Neraka berkata, aku diutamakan untuk orang-orang yang sombong dan orang-orang yang sewenang-wenang. Surga berkata, sedangkan aku tidak memasukiku melainkan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dipandang rendah di kalangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada surga, engkau adalah rahmatku, denganmu aku merahmati siapapun yang aku kehendaki di antara para hambaku.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada neraka, "Engkau adalah siksaku, denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki di antara para hambaku, masing-masing dari keduanya akan terisi sampai penuh." Adapun neraka, ia tidak akan penuh hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kakinya. Neraka akan mengatakan, "Cukup, cukup." Pada saat itu neraka terisi penuh dan menyempitlah bagiannya pada bagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi seorang pun di antara para makhluknya. Sedangkan untuk surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk untuknya. Hadis riwayat Bukhari 4850, lafadz ini miliknya dan Muslim 2846. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pena. Dari Ubadah bin Es-Samit radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pena. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, 'Tulislah.' Pena bertanya, 'Wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis?' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Tulislah takdir segala sesuatu hingga hari kiamat.' Berkata Ubadah bin Es-Samit radhiyallahu anhu, 'Wahai anakku, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia di atas selain keyakinan ini, maka ia bukan termasuk golonganku." Hadis riwayat Abu Dawud 4700. Larangan bertanya, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya umatmu akan senantiasa bertanya, apa ini, apa itu, hingga mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluk, lalu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadis riwayat Muslim 136.